Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Alfiani dengan NIM I1M640127 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai ejaan bahasa Indonesia. Di materi kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada penulisan huruf. Lalu yang ketiga ada penulisan kata. Yang keempat ada penggunaan tanda baca. Lalu yang kelima ada tantangan dan solusi yang sering terjadi. Lalu yang terakhir adalah penutup dan saran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan bahasa Indonesia itu adalah suatu kaidah yang mengatur bagaimana cara penulisan dalam bahasa Indonesia, termasuk bagaimana cara penggunaan tanda baca dan huruf yang baik dan benar untuk menggambarkan bunyi kata atau kalimat. Pembahasan kedua yang kita bahas di sini yaitu mengenai penulisan huruf. Nah, ada pun penulisan huruf yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu huruf abjad. Nah, huruf abjad itu sendiri yaitu huruf yang mewakili bunyi dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf abjad yaitu dari A sampai Z. Nah, yang kedua yaitu huruf vokal, di mana huruf vokal ini adalah huruf yang melambangkan bunyi yang keluar tanpa hambatan dari alat ucap. Nah, contohnya itu seperti A, I, U, E, U. Nah, huruf vokal ini biasanya digunakan dalam latihan musik seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada huruf konsonan. Di mana huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan bunyi yang keluar dengan hambatan dari alat ucap. Di mana contohnya itu yaitu seperti A, B, C, D dan seterusnya. Nah, huruf konsonan ini adalah huruf vokal adalah huruf abjad tanpa vokal. Nah, lalu yang keempat yaitu diptong. Nah, di mana diptong ini adalah dua vokal yang digabungkan menjadi satu. Contohnya itu seperti oi dan au. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, huruf vokal itu ada 5 yaitu A, I, U, E, O. Nah, jadi huruf diptong itu gabungan huruf vokal ini yang digabung menjadi satu gitu. Seperti o sama oi gitu. Jadi seperti o dengan i, nah jadi oi kan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yang kelima yaitu huruf kapital. Nah, dimana huruf kapital ini adalah huruf yang digunakan untuk menandai awalan kalimat. Nah, seperti nama orang, seperti nama depan orang, dan seperti nama tempat. Yang kelima yaitu huruf miring, dimana huruf miring ini adalah penulisan huruf miring itu biasanya kan huruf miring ke kanan. Nah, biasanya itu digunakan untuk menentukan suatu kata atau sebuah judul dalam suatu artikel atau istilah lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu huruf tebal. Nah, dimana huruf tebal ini biasanya digunakan untuk menentukan kata kunci atau poin-poin penting dalam teks. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu penulisan kata. Nah, adapun penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu kata dasar. Nah, dimana kata dasar ini adalah kata yang ditulis sendiri tanpa tambahan atau perubahan. Nah, contohnya seperti yang saya tuliskan pada topik tersebut yaitu kantor, terus kampus, terus pergi dan lain-lain. Nah, jadi kata kantor itu kan udah tulis mandiri gitu, jadi nggak bisa dirubah atau ditambahin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu
kata turunan, dimana kata turunan ini adalah kata imbuhan awalan atau sisipan dan akhiran. Nah, contohnya yang seperti yang saya tuliskan pada PPT tersebut adalah seperti menyanyi. Nah, jadi mu itu adalah imbuhan awalan gitu. Nah, jadi menyanyi gitu. Terus ada pun contoh yang kedua itu ada kecantikan. Cantik kan nama saya di sini kan cantik. Nah, di situ ada awalan ke dan akhiran kan. Nah, jadi kecantikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada gabungan kata. Di mana gabungan kata ini adalah gabungan kata yang termasuk ke istilah khusus itu ditulis terpisah. Nah, contohnya itu seperti orang tua, duta gendong, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu bentuk ulang. Nah, di mana bentuk ulang ini ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung baik yang berarti tunggal maupun jamak. Nah, contohnya itu seperti lumba-lumba, terus apalagi ya, mobil-mobilan, nah seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu kata depan. Nah, di mana kata depan ini yaitu seperti di, ke, dari. Nah, itu dipisah, ditulisnya terpisah. Nah, kecuali yang sudah lazim gitu, seperti kepada, daripada, seperti itu. Jadi contoh dari kata depan ini yaitu seperti di dalam, keluar, nah seperti itu. Nah, lanjut yang ke-6, yang terakhir yaitu partikel. Nah, dimana partikel ini seperti kan, dan kah, nah itu ditulis serangkaian. Nah, contohnya itu seperti bacalah, siapkan, terus apakah, nah seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan tanda baca. Nah, ada beberapa tanda baca yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari istilahnya. Nah, yang pertama yaitu tanda titik. Nah, tanda titik ini merupakan tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, contohnya seperti yang sudah saya tuliskan pada tersebut. Yang pertama, saya suka membaca buku. Nah, langsung titik. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kalimat berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tanda koma. Bagaimana tanda koma ini merupakan tanda baca yang memisahkan kata atau frasa. Nah, contohnya seperti yang sudah saya tampilkan pada PPT, yaitu yang pertama contohnya ada Ika, Eki, dan Ata pergi ke bioskop. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda titik koma. Di mana penggunaan tanda baca ini merupakan tanda baca yang memisahkan kalimat yang terkait. Nah, contohnya itu seperti Hasti suka membaca buku. Nah, terus perpustakaan adalah tempat favorit Hasti. Nah, kira-kira seperti itu contoh yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Lanjut, yang keempat ada tanda tanya. Di mana tanda tanya ini merupakan tanda tanya yang digunakan untuk menunjukkan kalimat pertanyaan yang memerlukan jawaban. Nah, contohnya itu seperti apakah kamu suka membaca buku? Nah, seperti itu. Nah, jadi kan apakah kamu suka membaca buku itu kayak pertanyaan yang ada jawabannya gitu. Kelima yaitu tanda seru, di mana tanda seru ini merupakan tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan emosi yang kuat seperti kesadaran, kegambaran, kekagetan, dan seperti perintah. Seperti itu. Nah, contohnya itu seperti yang sudah saya paparkan di PPT, kalian bisa lihat sendiri. Yang keenam yaitu mengenai garis miring. Jadi mana garis miring ini merupakan tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata atau frasa yang memiliki hubungan yang alternatif. Nah, contohnya itu seperti saya mau pergi ke Jakarta atau Bandung. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir ada garis hubung. Nah, garis hubung itu sendiri
yaitu merupakan tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan kata atau frasa yang terkait. Nah, contohnya, saya adalah mahasiswa kerja. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwasanya dia itu mahasiswa sekaligus dia bekerja seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai tantangan atau masalah yang sering terjadi dalam ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa tantangan atau masalah dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, penggunaan bahasanya yang tidak baku. Nah, ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat ya, seperti penggunaan bahasa itu tidak baku. Nah, yang kedua yaitu pengaruh bahasa daerah sendiri gitu dan bahasa asing. Nah, pengaruh yang kedua ini sangat-sangat sering terjadi gitu di kalangan masyarakat saat ini. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya ejaan yang benar, yang baik dan benar. Lalu yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu kesalahan ejaan dalam media sosial dan internet. Kemudian solusi yang bisa saya tawarkan dalam tantangan atau masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah membuat kampanye akan kesadarannya pentingnya ejaan yang benar. Nah, dengan diadakannya kampanye tersebut bisa meredakan atau mengurangi lah ya tantangan-tantangan atau masalah tersebut. Lalu solusi yang kedua di sini yang saya tawarkan yaitu membaca dengan menggunakan ejaan yang benar atau yang baku. Nah, dengan kita melatih diri kita sendiri untuk membaca dengan menggunakan ejaan yang baku itu, maka kita bakalan terbiasa menggunakan menggunakan ejaan dengan baku dengan baik dan benar seperti itu. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Nah, dengan kita meningkatkan diri kita sendiri untuk selalu rajin menulis, membaca, dan itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri agar kedepannya itu kita tahu betapa pentingnya kita itu membaca dan menulis dengan baik dan benar. Nah, lalu yang keempat yaitu membuat konten edukatif di media sosial. Kelima yaitu mengenai meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan. Dari materi yang saya paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar itu sangat penting dalam komunikasi efektif. Nah, pemahaman yang baik itu tentang ejaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan membantu menghindari kesalahpahaman serta memperkuat identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian sarannya itu yaitu mengasah diri untuk melakukan pelatihan dalam menulis dan membaca menggunakan ejaan yang benar dan baku serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar kan kualitas komunikasi kita. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.